Baik, Ustaz Ya, Fadha, bisa saya gak mulai kuat. ya? Kayaknya Ini sudah anu semangat ilmu semua Ketabahan masuk Pak mau. Azhar ini. Bu Lilis, Semuanya Semangat. saya disumpah mulai dulu, Bu. ya. Ya, semangat guys. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wasbillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Mabak yang kami hormati Ustaz Fadha SMA Lingkungan Surabaya. Alhamdulillah di siang hari ini kita semua dapat berkumpul untuk penyampaian diseminasi budaya positif yang akan saya lakukan Khairul Anwar JKT Angkatan 11 dalam rangka aksi nyata 1.4. Dalam kegiatan siang hari ini, insya Allah nanti akan saya sampaikan yang pertama terkait dengan budaya positif, kemudian yang kedua kebutuhan dasar, yang ketiga kebijakan universal, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nanti apabila dalam kegiatan diskusi ini ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung disampaikan terkait dengan budaya positif yang ada dan rencananya akan kami lakukan di SMA tercinta yaitu SMA Lingkungan Surabaya. Itu saudara, mari kita semua menyimak apa yang sudah kami susun, apa yang sudah kami rancang, dan mudah-mudahan ini semua nantinya dapat kita terapkan di masing-masing kita. Rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang kemarin ini saya buat untuk pemenuhan tugas sebelum diseminasi di hari ini. Rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 positif Tolak ukurnya, yang pertama, keyakinan sekolah, di mana adanya keyakinan sekolah berisi nilai-nilai yang telah disepakati bersama penerapannya oleh seluruh warga sekolah. Kemudian keyakinan kelas ini terbentuk dari keyakinan kelas yang disepakati bersama oleh murid di kelas untuk diterapkan. Yang ketiga, pelaksanaan murid mampu melaksanakan keyakinan kelas dengan konsisten. Kemudian yang terakhir, yang keempat, belajar menyenangkan, terciptanya suasana belajar yang menyenangkan karena murid telah melaksanakan keyakinan kelas. Ini tolak ukur yang bisa saya tulis di sini, mulai dari keyakinan kelas, kemudian pelaksanaan, poin yang terakhir yaitu belajar menyenangkan sehingga terciptanya suasana belajar yang menyenangkan karena murid telah melaksanakan keyakinan kelas yang sudah mereka buat.
kegiatan ya. Yang pertama rencana, pelaksanaan, dan refleksi. Rencana di mana rencana kegiatan untuk aksi nyata di modul 1.4 dan positif. Yang pertama yang kami lakukan, yang saya lakukan yaitu diskusi tentang keyakinan sekolah nih, kemudian melakukan sosialisasi kepada seluruh guru, yaitu hari ini yang saya berkesempatan untuk sharing dengan panjenengan semua, diseminasi bersama panjenengan semua, walaupun mungkin di waktu padan jenengan ya, ada yang mengajar, mungkin ada yang diamanai tugas lain, tapi bisa menyempatkan untuk bisa hadir di meeting Zoom ini. Ini merupakan rencana yang sudah saya tulis, yaitu melakukan sosialisasi kepada seluruh guru atau saudara semua yang hari ini bisa bisa hadir. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan waktu dan teknis kegiatan. Kemarin sudah saya kirim WA ke jenengan, kemudian menyampaikan juga ke kepala sekolah, ke kurikulum, ke kesiswaan, barangkali jenengan ada waktu yang kosong, alhamdulillah kita dislotkan atau dijadwalkan di hari ini. Kemudian pelaksanaannya, sosialisasi keyakinan kelas pada murid, kemudian diskusi keyakinan kelas, memfasilitasi murid berpendapat, kemudian menulis keyakinan kelas, kemudian setelah itu semua sudah terjadi ya, kita komitmen pelaksanaan keyakinan kelas yang mana dalam kegiatan pelaksanaan ini kami guru sebagai fasilitator, wali kelas karena mengabdi juga atau diamanai juga di wali kelas, sehingga saya juga mengontrol anak-anak untuk bisa bersama-sama ya berdiskusi terkait dengan keyakinan kelas yang kita jadikan sebagai komitmen untuk pelaksanaan. Yang terakhir yaitu refleksi, di mana ini kegiatan yang pertama yaitu membuat evaluasi, kemudian meminta umpan balik dari murid, kemudian yang terakhir yaitu menyusun tindak lanjut. Selanjutnya Ustaz, dari pandangan yang pertama, ini dari seluruh warga sekolah, semoga ya bisa memberikan teladan bagi anak-anak terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Contoh kecil saja ya, ketika panjangan semua mengajar di kelas, ya mungkin ada keyakinan kelas di masing-masing guru mapel ya. Salah satunya yaitu hadir di sekolah tepat waktu atau hadir di kelas tepat waktu. Kadang itu juga menjadi tantangan kita ya, ketika kemudian jam istirahat di penggalan jam pertama, istirahat pertama itu di jam 9.15 sampai jam 9.30, 15 menit anak-anak itu istirahat. Dan terkadang ketika kita masuk itu atau siswa masuk itu lebih dari jam 9.30, sehingga perlu adanya keyakinan kelas yang dibuat, kalau bahasa di kita ya yang familiar biasanya kita sebut sebagai kontrak belajar di awal. Bagaimana kemudian itu bisa menjadi acuan anak-anak ketika mereka mulai atau ketika mereka akan melakukan pembelajaran. Sehingga dukungan dari seluruh warga sekolah ya memberikan teladan, termasuk kita ketika kita masuk kelas juga mengoptimalkan agar
tepat waktu masuk kelasnya. Selain itu harus ada penggunaan HP mungkin ya, penggunaan HP siswa itu yang sudah panjenengan semua lakukan ya, yang sudah sama-sama kita lakukan yaitu dengan menaruh HP itu di kotak, di mana nanti itu mereka bisa istiqomah mengumpulkan HP-nya saat pembelajaran berlangsung. Ini tentunya kita juga harus kita juga harus menjadi teladan contoh ya. Mungkin nanti ketika kita saat pembelajaran juga sama, sama bagaimana, sama mengondisikan HP kita. Mungkin yang scroll aku tentang IG atau apa atau Twitter dan sebagainya ya. Harapannya ditahan dulu sebagai bentuk keyakinan kelas atau kontrak belajar yang panjenengan sudah buat semua di pelajaran. Dukungan yang kedua usaha saja itu dari tindak lanjut dari orang tua dalam penerapan budaya positif di rumah. Karena sekolah itu tidak bisa berjalan sendiri ya, tapi harus ada dukungan dari orang tua, di mana orang tua itu ya bisa kita edukasi untuk dibelinya ketika di rumah Anda semua itu bisa menerapkan budaya positif. Sholat tepat waktu, sholat di masjid, ya tentunya orang tua juga harus menjadi contoh gitu dan juga. Yang ketiga, dukungan yang kita perlukan yaitu fasilitas dan peralatan yang mendukung. Kalau kemudian kita ingin kelas kita bersih ya berarti harus apa? Ya, harus ada sapu, harus ada CK, atau harus ada penghapus dan sebagainya. Itu merupakan salah satu mungkin fasilitas yang bisa bisa dipakai di atau mendukung untuk kegiatan budaya positif di sekolah. Tindakan aksi nyata modul 1.4. Berikut saya juga akan menyampaikan terkait dengan penjelasan budaya positif. Langsung saja ya, terkait dengan diseminasi budaya positif yang kali ini akan saya paparkan. Semoga ini nanti membuka wawasan kita semua sebagai seorang guru. Budaya positif yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Karena budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama terkait dengan perubahan paradigma baru, yaitu dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon kebutuhan semua orang sama. Semua orang memiliki hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku buruk siswa dianggap sebagai kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Untuk teori kontrol, kebutuhan semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku buruk murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid. Model berpikir menang-menang. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan
disiplin positif. Makna dari disiplin yaitu cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Karena kecenderungan tersebut haruslah diubah, sebagai pendidik haruslah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari diri sendiri atau intrinsik sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan atau menghindari dari rasa tidak nyaman. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Seluruh perilaku yang dilakukan oleh murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu sehingga melakukan suatu perbuatan. Satu, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid ingin diterima dan dihargai. Kemudian kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kemudian yang kelima, kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan akan rasa senang. Selanjutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen, apa sih yang dimaksud dengan motivasi perilaku manusia? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya murid bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal ya, Ustaz Sada. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid bertanya, ini contohnya, murid bertanya, apa yang saya dapatkan jika melakukannya? Itu motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, biasanya murid bertanya seperti ini, akan menjadi seorang atau orang seperti apa jika saya melakukannya? Itu motivasi dari internal. Motivasi sendiri merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang yang sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dan tujuan tertentu. Ada dua motivasi ya. Yang pertama yaitu motivasi eksternal, yang kedua yaitu motivasi internal. Di mana motivasi eksternal ini yaitu murid melakukan kedisiplinan karena takut. Ya, mungkin karena takut-takut, nanti kalau kamu tidak disiplin maka kamu akan mendapatkan punishment apa dan sebagainya. Oh, nanti kalau kamu terlambat masuk sekolah, maka kamu akan mendapatkan punishment dengan menyapu halaman sekolah itu. Kemudian menghindar dari hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Sedangkan motivasi internal yaitu murid melakukan kedisiplinan karena sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya, menghargai nilai kebajikan dalam dirinya. Contohnya mungkin kalau dia terlambat, maka dia takut, oh nanti kalau saya terlambat itu, maka saya bisa dikatakan sebagai seorang yang tidak disiplin. Kalau saya tidak membersihkan kelas saya, maka kelas saya itu ya nanti baunya nggak enak. Contohnya seperti itu dari motivasi internalnya. Ya, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan kebajikan dalam dirinya. Tidak kemudian karena takut, karena menghindari dari hukuman, atau karena penghargaan untuk dihargai orang lain. Itu enggak seperti itu. Dari motivasi dari diri sendiri atau internal.
berbanding dengan motivasi eksternal yang dimana dia itu ingin mendapat pengakuan, dia itu takut akan hukuman, dia itu ingin mendapatkan penghargaan. Itu motivasi eksternal. Selanjutnya Ustaz, kemudian apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi. Yang pertama menguatkan fokus pada solusi. Yang kedua fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang ketiga bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Yang keempat mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima tawaran bukan paksaan. Yang keenam memperbaiki hubungan. Yang ketujuh menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ini ada kasus ya, di mana murid datang terlambat ke sekolah. Coba nanti saudara bisa mirsani ya, bisa memperhatikan terkait dengan perbedaannya seperti apa apabila ada kasus murid datang terlambat ke sekolah. Yang pertama kita memakai hukuman ya. Jadi kalau hukuman itu murid disuruh berdiri di depan kelas. Ketika dia datang terlambat ke sekolah, dia disuruh untuk berdiri di depan kelas. Kemudian yang kedua, guru marah kepada murid. Biasanya terkadang ya ada beberapa rekan ustaz itu ya yang kemudian muridnya terlambat masuk, ya kadang ya marah ya. Kemudian yang ketiga, murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Ini hukumannya, ini hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berada di kelas ya, selama jam istirahat berlangsung. Kemudian yang kedua, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Sedangkan untuk restitusinya, ini kalau restitusi kita harus memakai seperti apa ya? Ini contohnya. Guru bertanya tentang keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Jadi anak yang terlambat itu kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol, kemudian kita gali apa yang sudah kita sepakati di kelas, apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Kemudian guru membantu menyelesaikan masalah. Oh, kenapa kamu terlambat? Apakah kamu lupa dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama? Itu mungkin digali terlebih dahulu. Kemudian murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Karena setelah kita dekat dengan murid, kita menanyakan apa yang menjadi permasalahan, mungkin dari situ maka akan timbul rasa ingin memperbaiki diri. Tidak kemudian penghukuman atau penghakiman. Tapi dia dari dirinya sendiri akan muncul, oh kalau saya terlambat nanti maka ya keyakinan yang kelas yang sudah saya buat berarti saya kesampingkan atau tidak, saya tidak menghormati apa yang menjadi kesepakatan kelas secara bersama-sama. Kemudian saudara, posisi kontrol sebagai seorang guru. Ya, ada beberapa posisi kontrol guru ya. Yang pertama itu pemantau, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian penghukuman sebagai seorang manajer atau sebagai seorang teman. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus yang pertama ini ada seorang murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kalau kita kemudian posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum,
Maka yang kita sampaikan ke murid kita yaitu patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain atau barisan depan. Kalau kita sebagai teman ya, kamu lagi, jangan gitu dong, ayo gabung dengan yang lain. Untung ada ibu, ini kita memposisikan diri sebagai teman. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek kerjaan apa yang harus kamu lakukan. Sedangkan kalau pembuat rasa bersalah itu berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Yang terakhir apabila memposisikan sebagai manajer, maka yang kita sampaikan ke murid yang terlambat tadi atau tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera yaitu apakah kamu tahu apa kesalahanmu, apa pendapatmu dan bagaimana cara memperbaiki. Yang keenam, keyakinan kelas. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi ya, bahwa setelah posisi kontrol maka budaya positif yang bisa kami sampaikan ya, yaitu terkait dengan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas yang kami pahami, yang saya pahami, kemudian saya bagikan ke saudara semua, yaitu sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Nah, ini ada segitiga restitusi. Jadi sebelum berlanjut, nah ini segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini saudara, ini ada studi kasus ya terkait dengan budaya positif. Ini ada guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi, sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, ada 2 murid perempuan ya, Vivi dan Natali, mengetahui hal itu dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi, ingin meminta maaf, namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua
adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah mengetahui, memberitahu ya kepala sekolah Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan yang pertama, saudara ya, langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan? Kalau menurut pandangan kami ya, ini kita sharing ya di sini ya, saudara. Jadi yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan identitas dulu. Ya, keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Jadi dipanggil dua-duanya. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Bu Santi menanyakan kepada Vivi dan Natali apa yang bisa mereka lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Vivi dan Natali menyadari bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Bu Santi menanyakan solusi untuk memperbaiki masalah. Jadi dari kasus pertama itu, kalau kita kemudian menggunakan langkah restitusi, maka yang pertama yang kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Ya, kita menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita mencoba untuk berdiskusi, kemudian menanyakan tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi Vivi dan Natali menyadari bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Bu Santi menanyakan solusi untuk perbaiki masalah. Tadi ada solusinya ya, membuat kelompok kecil ya. Nah ini pertanyaan yang kedua. Apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan oleh mereka? Ya pendapat kita ya restitusi sudah sesuai. Karena langkah-langkah yang diusulkan yang pertama mengajak diskusi dengan teman sekelas untuk penguatan komitmen kelas. Kemudian yang kedua tadi disampaikan di depan ya dari kasus di depan kasus pertama mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti jika ada guru yang tidak hadir. Berarti restitusinya sudah sesuai. Pertanyaan yang ketiga, posisi apakah yang telah diambil? Jelaskan jawaban Anda. Bu Eni mengambil posisi sebagai teman. Hal itu nampak dari kata-kata yang persuasif. Kalau jenengan tadi amati pirsani ada beberapa kata-kata ya. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Ya, kemudian tolong bantu ibu ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang kedua, yang selanjutnya jika Anda adalah bahasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang sudah ditempuh Bu Santi. Saya mengapresiasi langkah yang diambil Bu Santi dan mengonfirmasi kejadian sebenarnya. Selain itu, sebagai kepala sekolah, saya akan melakukan bimbingan arahan pada Bu Eni dengan memberikan contoh cara menerapkan restitusi. Demikian ya Bapak Ustadz ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah tercinta kita, bahwa kita harus merubah terkait dengan perubahan paradigma baru tadi disampaikan di awal, kemudian beberapa contoh-contohnya ya, beberapa kasus yang sudah saya sampaikan, kemudian yang kedua terkait dengan disiplin positif, kemudian tadi saya juga menjelaskan terkait dengan kebutuhan dasar manusia, kemudian yang keempat terkait dengan motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kita sebagai seorang guru, kemudian yang terakhir terkait dengan
keyakinan kelas. Mungkin nanti kita banyak diskusi ya, karena memang kalau kita pahami ya bersama-sama bahwa budaya positif di kelas itu ya harus kita terapkan bersama-sama agar menjadi sebuah habit yang baik untuk murid-murid kita. Langkah-langkahnya sudah kami sampaikan karena terkait dengan bagaimana sih kita bisa lebih baik untuk anak didik kita kalau kemudian kita tidak mengawali dari hal-hal yang baik. Karena dari situlah maka sekolah kita ini akan menjadi sekolah yang tidak hanya nampak baik di luar saja, tapi di dalamnya juga baik ya, karena siswa-siswa kita, murid-murid kita punya punya budaya yang positif dan sivitas akademika SMA Alikma Surabaya punya hal-hal yang positif untuk bisa dilakukan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan harapannya kalau ada masukan bisa kita sama-sama sharingkan ya terkait dengan budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita. Pada intinya murid kita itu merupakan aset yang berharga ya. Karena kita tidak tahu 1, 2, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, atau mungkin 10 tahun lagi mereka menjadi orang-orang yang sukses dengan berbekal akhlak yang baik, dengan berbekal pemecahan masalah yang baik, karena sudah kita kuatkan ya kesadaran dirinya di sekolah, mulai dari kelas 10 kalau kita sama-sama menuju ke visi sekolah kita ya, bahwa generasi yang leader atau di mana kita itu menyiapkan putra putri kita di SMA Al-Hikmah ini menjadi pribadi yang baik, pemimpin yang baik, amanah, bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Kita kawal bersama-sama, kita arahkan bersama-sama ke depannya bisa menjadi anak yang atau pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur dengan budaya-budaya baik, budaya positif yang sudah kita tanamkan di siswa-siswi kita. Mulai dari kelas 10 masa-masa pembentukan ya, pembentukan kemudian tadi ya terkait dengan segitiga restitusi yang sudah saya sampaikan tadi itu di tayangan slide yang sebelumnya bahwa segitiga restitusi adalah kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menanamkan disiplin positif pada anak-anak. Kemudian dalam segitiga restitusi ini guru dapat membantu murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga ya terkait dengan segitiga restitusi yang sudah saya jelaskan. Mengulang lagi Yusuf Sadang ya. Segitiga restitusi memiliki 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas saat anak atau siswa berbuat salah, artinya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi bagi mereka. Kemudian yang kedua ya, tadi di slide awal bahwa
ada validasi tindakan yang salah, guru dapat memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, di mana di sini guru dapat menanyakan keyakinan murid. Misalnya dengan bertanya ya, tadi di beberapa kasus atau beberapa kasus terkait dengan menanyakan keyakinan ya, bagaimana jika mereka menjadi orang seperti itu, guru dapat membantu murid untuk terfokus pada gambaran yang mereka inginkan. Kemudian segitiga restitusi dapat membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian disiplin positif dan memulihkan diri setelah berbuat salah. Sesudah bisa setelah ini bisa bisa apa? Melihat tayangan dari demonstrasi kontekstual ya yang sudah saya buat juga terkait dengan gambaran pemecahan masalah atau kerangka kerja ya yang dapat digunakan untuk menanamkan kedisiplinan ketika anak itu melakukan kesalahan maka ada langkah-langkahnya. Berikut ini video ya cara untuk bisa menerapkan segitiga restitusi yang apabila nanti saudara semua mengalami hal yang sama, hal yang demikian, mungkin ada beberapa masalah sehingga bisa diterapkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya bisa menyimak bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anwar, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Al-Hikmah Surabaya. Kali ini akan memaparkan terkait dengan modul 1.4 demonstrasi kontekstual. Di modul kali ini saya akan membahas tentang budaya positif dengan membentuk keyakinan kelas menggunakan segitiga restitusi, yaitu suatu dialog yang dilakukan orang guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut saya akan menyajikan terkait dengan kasus 1 yang dimana Evan tidak mengerjakan tugas. Oke, jadi di kasus ini ya sebelum nanti kita menyimak videonya gitu saja ya. Saya mencoba membuatnya. Ada satu kasus di mana ada seorang salah satu murid ya, salah satu murid saya yang namanya Evan. Dia itu tidak mengerjakan tugas ketika guru yang sebenarnya sebagai pengajar atau pengampu itu tidak hadir. Yang mana digantikan oleh seorang guru infal atau guru pengganti. Sehingga pada waktu itu Evan merasa capek ya, artinya dia karena di deskripsinya itu saya buat dia itu tidur ketika pembelajaran dan saat pembelajaran sudah selesai Evan ini tidak mengumpulkan tugas. Ketika kemudian saya menggunakan pendekatan segitiga restitusi, maka alur yang saya lakukan di penanda ini ya, pertama menstabilkan
identitas. Saya panggil untuk menemui saya, kemudian saya tanya kabarnya dulu, saya sapa dulu. Kemudian saya masuk, saya ajak ngobrol terkait apa sih yang jadi kendala yang ada sehingga Ivan ini berjalan mengerjakan. Nah itu kemudian ada tindakan ya. Mengapa Irfan tidak menemukan tugas? Saya kemarin ngantuk Pak sama capek, soalnya habis scroll TikTok sampai jam 12 malam. Ini Evan kalau dari bahasanya dia coba simak lagi ya. Setelah kita tanya, dia mengaku bahwa dia tidak mengerjakan. Kira-kira mengapa Irfan tidak menemukan tugas? Saya kemarin ngantuk Pak sama capek, soalnya habis scroll TikTok sampai jam 12 malam. Dia rolling TikTok nih sampai jam 12 malam sehingga kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa ya paginya pasti ngantuk. Walaupun eh, ada pelajaran ya pasti dia tidak akan bisa fokus. Nah, ini Evan. Berarti nggak tidur sampai jam 12 malam ya? Iya. Kira-kira ini Pak Anwar bertanya, kira-kira kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Itu apa? Masih ingat Pak. Apa? Setelah dia Mengerjakan tugas. sudah Selain itu, Bertanggung jawab. menyampaikan ya kendalanya apa, kira-kira yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas? saya belum? mencoba Belum, Pak. menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana, Mas? Kita buat Yang menyampaikan Tapi harus tanggung jawab. dan Nah, kelas belum? Belum Pak. Selain itu, itu apa? Masih ingat Pak. Apa? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Selain itu, Bertanggung mengerjakan jawab. tanggung tugas. jawab. Kira-kira yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum Pak. Keyakinan kelas yang mana, Mas? Menurut kamu. Semua tugas Yang mengerjakan tugas. Tapi harus tanggung dia Jawab. bertanggung Nah, jawab kamu kan sudah tahu. sebagai seorang murid. Lalu apakah kamu punya solusi untuk Menyadari bahwa kita masalah itu ini? harus menjadi murid Sebelumnya yang saya minta maaf Pak karena sudah tidak mengumpulkan tugas. Saya juga tidak akan mengulangi lagi itu larut malam. Saya berjanji tugasnya besok saya sudah berpulang. setelah dia merenung ya, kemudian Anwar dia menyampaikan punya solusi untuk masalah ini. Sebelumnya saya minta maaf Pak karena sudah tidak mengumpulkan tugas. Saya juga tidak akan mengulangi lagi itu larut malam. Saya berjanji tugasnya besok saya sudah itu berpulang. kedepannya dia akan lebih baik. Baik, Kenapa? Anwar sangat mengapresiasi apa yang sudah Jika kita tanyakan, masih kan nggak dengan keyakinan kelas? tugasnya. Yang pertama harus mengerjakan. Sudah kami sampaikan tinggal bagaimana. Kedua, menjadi murid yang bertanggung jawab. Baik, kita aja ya Nak ya. Baru tugasnya Pak Anwar tunggu secepatnya. Setelah kita Baik, terima kasih, menaikkan Pak. Ya, sama-sama. keyakinan dan memberikan penguatan, maka di sini Untuk kasus yang Evan kedua. itu anu ya, Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. dihargai. Baik, kita aja ya Karena Nak ya. Baru tugasnya Pak Anwar. Manusia Aranda ini ya mereka inginnya diajak diskusi, inginnya dirangkul, inginnya didengarkan. Kalau kemudian dia melakukan kesalahan, maka tidak kemudian langsung dihakimi ya, kamu itu, nah itu enggak seperti itu. Atau dia langsung mendapatkan panis. Tapi kita coba untuk menanamkan bahwa keyakinan untuk bisa menjadi lebih baik, kemudian keyakinan untuk bisa belajar lebih baik, kemudian bagaimana penerapan budaya positif yang nantinya itu akan melekat sampai nanti dia dewasa. Sampai nanti tidak kemudian setelah kita tindak, dia langsung bilang tidak. Tapi apa yang kita sampaikan ke Ananda ini melekat di hatinya. Oh, seandainya saya itu nanti melakukan begini atau apa, maka nanti yang rugi saya sendiri. Ya, itu yang perlu kita tanamkan. Kesadaran dirinya, ya, motivasi belajarnya, motivasi menjadi lebih baiknya, yang bisa kita tanamkan ke
anak atau peserta didik kita. Termasuk bagaimana kemudian segitiga restitusi ini sangatlah menawarkan bagaimana kemudian kita bisa menguatkan terkait dengan budaya positif Ananda untuk keyakinan. Oke, kita lanjutkan ya, saudara ya. Tunggu secepatnya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oh iya, saya salah. Untuk kasus yang kedua, yaitu ada seorang siswa ini kasus yang kedua, yang bernama Ahmad. Dia tidak mengikuti pramuka tanpa izin pada saat Ahmad. Dia ini tidak mengikuti kegiatan pramuka dengan alasan ya, tanpa izin. Dia tidak mengikuti kegiatan pramuka tanpa izin dengan beralasan bahwa dia itu diajak orang tuanya untuk keluar kota. Sehingga di situ pembina pramukanya tanya ke teman-temannya, lo kemana si Ahmad ini kok nggak ada di kegiatan pramuka? Padahal waktu itu pramuka itu ada penilaian. Kalau kemudian tidak mengikuti penilaian maka nilainya juga tidak ada. Coba kita bersama-sama saudara mengamati ya, terkait dengan kegiatan apa atau caranya bagaimana sih penerapan segitiga restitusi, langkah-langkahnya seperti apa ketika ada kasus demikian, mulai dari menstabilkan identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salahnya, kemudian menanyakan keyakinan. Itu tiga langkah yang bisa kita lakukan ya. Kita mencoba untuk menggali lebih dalam lagi, menstabilkan identitas atau stabilize the identity, kemudian validasi tindakan yang salah, validate the misbeh, kemudian menanyakan keyakinan, seek the belief ya. Ini dalam langkah hari ini biasanya peran guru atau orang tua sangat penting ya untuk menciptakan kondisi yang membuat murid itu atau anak-anak bisa menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata ya semua orang pasti pernah berbuat salah. Itu mungkin awalan ya, yang bisa kita tanyakan, kita sampaikan ke anak. Kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka langkah pertama saudara, nanti sebelum videonya Ahmad ini eh, saya saya share ya. Yang pertama mungkin langkah pertama yang bisa dilakukan pada segitiga institusi dalam permasalahan si Ahmad ini yaitu menstabilkan identitas. Itu merupakan bagian dasar segitiga restitusi ya. Nah, kemudian jika anak berbuat salah maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Ya, bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini mungkin ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat itulah kita menstabilkan identitas siswa tersebut. Nah, anak kita itu ya, kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian langkah keduanya memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ini saudara sharingnya seperti ini ya. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Karena menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak atau menolak siswa yang berbuat salah, maka dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan ya adalah kita menanamkan atau memahami alasan
melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Halo, halo ya, halo, saya ambil video ini. Ya, ambil video saya. Ono apa? Iga ini. Apa? Karo? Karo? Terus? Oh, piye? Terus? Mbak sama Mbak Edin? Gitu loh. Karena merasa kesal dengan Aidin, akhirnya Aidin ditinju, dipelipis karena matanya sudah. Ya sudah tak jawab polisi. Ya, ya wis. Oh, ditinju aja. Nah, betul saja nanti coba saya kasih nasihat ke Ananda karena memang ya semacam itu juga saya kurang berkenan sunai. Ya wis aku di video ini aku potong aja zoom gitu. Ini saudara ketika kita menolak anak ya yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita sebagai seorang pendidik ya, memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan atau teori kontrolnya menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia ingin. Anu nggak sadar ya, penting ya menanyakan ke anak tentang kehidupan mungkin kedepannya yang dia inginkan seperti apa, cita-citanya seperti apa. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, kita sebagai seorang pendidik dapat kemudian membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan tanggung jawab terhadap pilihannya. Itulah mungkin penjelasan terkait dengan segitiga restitusi lanjutan dari yang tadi. Ya, ini ada kasus 2 saudara. Kasus Ahmad tidak mengikuti pramuka. Coba kita nyalakan videonya ya, atau nyalakan YouTube-nya. Tahu di kegiatan pramuka di hari Sabtu. Berikut tayangannya. Ini saya mencoba untuk bertemu dengan Ahmad, kemudian saya melakukan dulu ya. Kemarin kayaknya Desa itu tidak ikut pramuka ya? Oh kemarin ya, saya diajak orang tua ke luar kota. Luar kota, pasti enak ya? Diajak orang tua keluar kota. Identitas dulu, kenal. Soalnya apa yang dia lakukan sebelumnya? Tidak izin. Iya, tidak izin. Itu pramuka. Oh iya. Jadi Desa ini masih ingat kesepakatan kelas yang pernah dibuat ya? Nah ini tadi saya sudah apa mereka apakah tertib kegiatan? Pramuka. Oh iya. Agak lupa dikit. Oh iya. Berapa kegiatan kelasnya? Tertib
dimungkinkan ya. Tetap kegiatan sekolah. Ya. Ya, ini karena biasa ini sudah tahu ya. Ya, Ustadz juga sebenarnya senang kalau kemudian diajak orang tua keluar kota itu diajak ayah keluar kota itu saja sesuai dengan kesepakatan kelas, tertib berkegiatan sekolah. Jadi geser kalau ada apa-apa izin dulu ya. Jangan kemudian tidak izin dulu. Gitu ya, Nak ya? Harus izin dulu. Awal atau pindah pramuka ya minta izin kalau bisa mau ke dan biar apa? Biar menjadi anak yang tertib sekolah, biar menjadi anak yang rajin. Itu ya. Bisa dipahami ya? Menurut kisah gimana kalau biasa? Berarti harus apa? Kisah harus istiqomah. Ke wali kelas atau ke kelas sekolah. Apa ya? Nanti ini sebagai pengalaman, jadi Gesar juga belum tahu. Nah ini mungkin kedepannya tidak seperti ini. Harapan Pak Anwar nanti Gesar ada kegiatan sekolah itu selalu itu. Betul ya? Gesar Pak Anwar tinggal ngajar dulu. Gesar silakan dilanjutkan komentarnya. Baik, Ustaz Sauda, alhamdulillah rangkaian presentasi, rangkaian terkait dengan budaya positif, kemudian kebutuhan dasar dan kebijakan universal, kemudian keyakinan kelas dan segitiga instruksi sudah kami sampaikan. Apabila nanti masih ada hal yang mungkin kurang berkenan, bisa langsung didiskusikan ke kami semua. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua bergerak semua untuk menjadi pribadi atau guru yang menyenangkan bagi anak-anak. Saya akhiri, terima kasih atas partisipasinya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ustaz Eko, Ustaz Nizar, Ustaz Hendra.